Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Pitarani dengan NIK lahir 041 ingin menjelaskan mengenai mekanisme pasar. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, mekanisme pasar adalah sistem interaksi ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui perdagangan yang dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi simpelnya itu, mekanisme pasar adalah bertemunya penjual dengan pembeli yang membentuk suatu harga dan menciptakan titik keseimbangan. Dan tujuan mekanisme pasar itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merugikan pihak lain, mewujudkan transaksi yang berlandaskan keadilan dan kejujuran, dan menghindari kerusakan yang disebabkan oleh praktik yang tidak adil, seperti penipuan, penimbunan barang, dan riba. Fungsi mekanisme pasar yaitu untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, penegakan keadilan, distribusi kekayaan, moralitas dalam perdagangan, dan stabilitas dan efisiensi. Adapun prinsip dasar mekanisme pasar yaitu yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan lainnya, yang ketiga kebiasaan dagang, dan yang terakhir adalah asas-asas hukum dagang. Nah, selanjutnya ada tujuan pengawasan pasar. Yang pertama yaitu untuk melindungi konsumen. Itu maksudnya melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil seperti penipuan, pemalsuan produk, dan eh, penetapan harga yang sangat tinggi. Terus yang kedua itu menjaga keadilan dalam transaksi, maksudnya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di pasar itu eh, dilakukan secara adil dan transparan. Yang ketiga itu mencegah kecurangan dan penyimpangan seperti penipuan dan penimbunan barang. Yang keempat itu menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi fluktuasi yang berlebihan yang nantinya itu akan merugikan pihak produsen dan pihak konsumen. Yang kelima itu penerapan regulasi dan kebijakan itu untuk menegakkan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus yang terakhir itu mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya pengawasan pasar yang efektif, pasar itu dapat berfungsi dengan baik. Jadi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada instrumen. Yang pertama itu Al-Quran dan Hadis, yang tentunya ini adalah sumber utama yang memberikan panduan terkait etika berdagang, kejujuran, dan larangan praktik yang merugikan. Terus yang kedua itu ada Hizbah. Hizbah itu merupakan suatu lembaga yang uh, mengawasi pasar dan aktivitas ekonomi. Terus yang ketiga itu fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini menyediakan aturan yang jelas terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Terus yang keempat itu regulasi Islam. Di sini pemerintah Islam atau otoritas Islam itu eh, menetapkan regulasi yang memastikan bahwa pasar itu sudah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Terus ada mekanisme pengawasan pasar. Yang pertama, pengawasan langsung oleh mutasid. Itu mutasid mengunjungi pasar untuk memastikan bahwa transaksi itu sudah sesuai dengan syariat. Terus yang kedua itu penegakan hukum. Di sini itu memberikan efek jera kepada para pelaku riba, penimbunan barang, dan monopoli. Yang ketiga itu pencegahan monopoli dan penimbunan barang. Nah, Islam itu mencegah monopoli dan penimbunan barang karena itu akan eh, berdampak pada harga yang nantinya harga itu akan melambung sangat tinggi. Terus yang keempat itu transparansi dalam transaksi. Di sini penjual itu diwajibkan untuk eh, terbuka dalam hal kualitas barang yang dijual, harga yang dijual, dan kondisi barang yang dijual tersebut.
Terus yang kelima itu penetapan harga yang adil. Nah, pemerintah Islam atau otoritas Islam itu menetapkan harga untuk mencegah eksploitasi, tetapi juga tetap memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Terus ini ada contoh soal, ini dimisalkan harga apel di pasar itu adalah sebagai berikut. Jika harganya 5.000, permintaannya itu akan banyak karena harganya itu murah. Jadi permintaannya itu 50, sedangkan penawarannya hanya 10. Terus jika harganya 6.000, itu permintaannya turun menjadi 40 dan penawarannya itu naik menjadi 20. Nah, kalau dilihat dari polanya, uh, untuk permintaan itu jika harganya semakin tinggi, maka permintaannya akan semakin turun. Dan jika dilihat dari tabel penawaran, itu jika harganya naik, maka penawarannya juga akan naik karena sisi permintaan itu dilihat dari sisi konsumen dan penawaran itu dilihat dari sisi produsen. Jadi ini adalah kurva dari tabel tersebut. Jika permintaannya eh, jika harganya naik, itu permintaannya akan turun. Jadi kurvanya itu eh, dari kiri atas turun ke kanan bawah, yaitu menunjukkan koefisien minus karena itu tadi eh, permintaan itu dilihat dari sisi konsumen. Terus untuk penawarannya, itu jika harganya semakin tinggi, maka barang yang ditawarkan itu akan semakin banyak karena ini dilihat dari sisi produsen. Yang mana produsen itu kan eh, ingin mengambil keuntungan yang besar ya. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas yaitu menunjukkan koefisien plus. Jadi eh, kan sudah diketahui nih permintaan dan penawaran. Kita itu ingin tahu di mana sih titik keseimbangan itu. Nah, kalau di sini berdasarkan kurvanya itu titik keseimbangan di harga 7.000 dan permintaan 30 dan penawarannya itu 30. Jadi dari contoh soal tersebut, itu titik keseimbangan pasarnya ada di titik 7.000 dengan harga apel itu 7.000 dan permintaan apel itu 30 dan penawarannya itu juga 30. Dan selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan terbesar dalam implementasi etika prinsip etika pemasaran adalah mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi modern. Nah, teknologi yang canggih itu dapat menimbulkan risiko terhadap privasi konsumen yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Nah, solusinya itu perusahaan syariah perlu mengembangkan strategi diferensiasi yang menekankan nilai etika sekaligus menarik konsumen yang lebih luas, sehingga perusahaan syariah ini tetap dapat bersaing dengan kompetitor non-syariah yang memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pemasaran. Penjelasan dari saya cukupkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.